Semoga baca Allah Alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini setelah kita menunaikan sholat maghrib jamaah dan kita lanjutkan sholat membaca hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikompilasi oleh Ahmad Shalih Asyami dalam kitabnya Al-Wafi bima fi Sahihain. Berapa waktu terakhir ya? 2 pekan ya Pak Budi? Ya. Kita sudah sampai di pembahasan hadis tentang qada dan qadar. Apa tadi Ibu ini nggak bisa ditampilkan? Nanti saya baca ya. Sudah sampai di berapa ya? Coba lihat. Nggak hafal ya Mas Jafar ya. Sudah sampai di baru 1 hadis Pak ya. Iya kan? Ya. Jadi pembahasan qada dan qadar ini kita tahu sebagai salah satu dari rukun iman. Iman pada qada dan qadar. Kalau di dalam hadis itu setelah keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya. Jadi qada dan qadar itu sering diartikan sebagai ketetapan Allah, ya, di mana kita harus meyakini, ya, mengimani dan menerima ketetapan-ketetapan itu. Nah, dalam pembahasan qada dan qadar Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tambah sedikit ya nanti di samping dari hadis ini. Biasanya para ulama menjelaskan bahwa bagian dari ketetapan Allah itu ada yang ketetapannya itu memang betul-betul kita tidak bisa diberi peluang untuk melakukan perubahan. Ya. Kita betul-betul menerima ketetapannya itu dan ketetapan itu mutlak. Ini yang kita memang sama-sama harus menerimanya apapun yang Allah tetapkan, dan ketetapan itu sifatnya mutlak, tidak bisa ada perubahan. Itu hanya menjadi otoritas Allah sepenuhnya. Kan begini. Nah, ini biasanya disebut dengan istilah apa kalau dalam pembahasannya? Ada takdir, ya, takdir yang sebenarnya takdir yang mubrom istilahnya. Misalnya ketetapan kita ya, Allah tetapkan sebagai laki-laki, sebagai perempuan, kita akan mati, ya, itu ketetapan-ketetapan yang harus kita terima. Misalnya kita terlahir dari orang tua A dan B, ya, kita harus terima. Nah, itu yang disebut dengan mubrom. Nah, tapi sesungguhnya ada ketetapan di mana manusia itu juga sesungguhnya ikut terlibat dalam proses di mana ketetapan itu tidak sepenuhnya Allah memberikan bahwa manusia itu harus begini, misalnya kan, harus begini. Tetapi yang Allah tetapkan itu adalah sunnahnya. Ya. Kalau dalam orang eksak itu ada yang menyatakan hukum alam. Nah, yang pas itu hukum Allah yang ditetapkan di alam, kan, gitu. Nah, kita mengikuti ketetapan itu, sekalian. Jadi kita tidak bisa merubah ketetapan itu. Itu sebagai ketetapan Allah. Nah, kita hanya mengikuti ketetapan itu. Contohnya begini, kalau air dipanaskan ya mendidih,
ya kita ikuti hukum itu sudah jadi ketetapan Allah. Biasanya ketetapan Allah itu kalau orang yang boros, ya nggak bisa mengatur keuangan misalnya, ya biasanya secara finansial itu ya akan mengalami kesulitan. Itu hukum Allah. Orang kalau pengen misalnya berhasil, ya harus bekerja keras, nggak boleh malas-malasan. Kalau orang pengen ke surga, ya dia harus berbuat baik. Itu yang Allah tetapkan. Allah tetapkan siapa yang nanti mau ke surga, ya harus beramal soleh. Itu ketetapan Allah. Tinggal kita menyesuaikan dengan ketetapan itu. Nah, itu memang yang dimaksud bahwa kita itu juga bisa masuk ke situ. Ketetapannya tetap tidak berubah. Kita tinggal menyesuaikan dengan ketetapannya. Nah, cuman kadang-kadang ini Bapak-Ibu sekalian, nah tidak sedikit orang yang memahami yang sesungguhnya takdir yang disebut dengan mu'alaq tadi. Mu'alaq itu juga kita ini diberikan peluang ya, untuk bisa menentukan pilihan atas ketetapan itu. Itu juga dianggap sebagai yang mubrom. Mubrom itu ya kita tidak bisa berperan. Misalnya ada orang mengatakan, ya Allah itu sudah menetapkan kita, menakdirkan kita jadi orang miskin, ya udah miskin aja. Ya kita udah jadikan, kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang yang bodoh, yang udah bodoh aja kayak gitu. Nah, dan itu pemahaman seperti itu dimanfaatkan betul oleh misalnya penjajah atau orang-orang yang tidak suka sama orang Islam. Betapa pentingnya pemahaman tentang qada dan qadar ini Bapak-Ibu sekalian, karena kalau disalahpahami itu bisa mengakibatkan kita ini nanti menjadi orang-orang yang salah itu, yang dalam beragama itu bukan menjadi kita lebih baik, bukan mendapatkan manfaat, tapi justru malah madaratnya. Ya udah kita ditakdirkan jadi Indonesia ini mungkin diuji dengan dijajah dan kayak gitulah. Itu kan malah jadi sering ada pembenaran gitu. Ya udah mungkin Allah menguji kita dengan kemiskinan, kita udah jadi miskin aja. Nah gitu. Nah begitu. Maka kadang ada dalam pemahaman misalnya tentang sikap manusia, perbuatan manusia itu memang ada yang disebut dengan, mungkin ini terlalu jauh ya Pak ya. Singkat saja, ada yang disebut dengan paham Jabariyah, ada yang paham Qadariyah. Nah, mudahnya begini Pak, jadi dalam memahami ketentuan ini ada yang memandang bahwa manusia itu terpaksa, manusia itu ya terserah Allah saja. Itu namanya Jabariyah. Jabariyah itu bukan Masjid Al-Jabar Jawa Barat, bukan. Jabar itu artinya dipaksa kan gitu. Ya, Jabar itu manusia itu seperti wayang. Wayang itu terserah dalangnya lah. Ya kan mau diapa-apakan, mau menang, mau kalah, ya mau jatuh ya gitu. Itu manusia itu seperti wayangnya. Allah itu dalangnya. Itu paham Jabariyah. Apakah ini baik? Jelas Pak, banyak buruknya. Tadi seperti tadi ya, miskin udah miskin saja, kita di sini kan ya udah nanti kita jadi penghuni neraka, nggak apa-apa lah, masa neraka nggak ada isinya gitu. Nah, itu akhirnya cari pembenaran yang sesungguhnya menyesatkan. Ini hati-hati ya. Tapi ada juga yang memahami Qadariyah. Qadariyah itu manusia itu diberikan potensi untuk menentukan sebenarnya. Jadi Allah itu ya menentukan kebebasan kan. Ya kita mau ke surga, mau ke neraka, mau kaya, mau miskin, mau apa-apa, ya terserah kita. Kita bebas. Nah, cuman ini bahayanya Pak. Kalau orang seperti ini, itu potensi stresnya besar. Kita kan sudah menentukan kaya miskin itu kan kita. Ternyata kalau kita sudah bekerja keras, tapi ternyata juga gagal. Ini orang kalau nggak menerima, ini hati-hati Pak, potensi yang Qadariyah ini. Qadar itu berarti kemampuan, ukuran itu diberikan semuanya kepada kita. Nah, jadi memang orang yang model seperti ini memberikan semangat untuk kalau dalam free will dan free act ya, kebebasan, bebas memilih,
bebas berkehendak dan bertindak, itu ya kita diberi kebebasan. Nah, tapi kalau kebablasan ini sekali lagi berbahaya pendapat ini. Kadang-kadang nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa berdamai dengan realitas. Ini akhirnya juga berbahaya. Memang kelihatannya semangat hidupnya tinggi. Baik Pak, ini kalau diurai bisa panjang, tapi sekilas saja. Jadi memang ada model seperti itu. Ya, tapi saya kira yang jalan tengahnya itu ya kita ikuti aja sunnatullah atau ketetapan Allah, apa kehendak Allah. Kita sudah berusaha sebaik mungkin mengikuti. Adapun hasilnya biasanya jalan tengah itu lewat tawakal. Kan gitu, tawakal kepada Allah, pasti di balik itu ada hikmahnya. Ya misalnya kita diciptakan sebagai manusia, kan sudah kita bahas, manusia ini diciptakan dari tanah, karakternya begini, kita terima saja. Nah, kayak gitu. Pasti Allah punya, dan tidak mungkin Allah mendolimi makhluk. Ya, kalau Allah menguji misalnya dengan keterbatasan, bukan berarti Allah mendolimi kita. Kalau kemudian ada orang yang diberi, misalnya dia jadi orang tuanya, mungkin mohon maaf ya, kan seperti Rasul juga begitu, Nabi juga diuji. Ada yang dengan kekuasaan, ada diuji dengan sakit, keturunan, macam-macam. Kita juga begitu. Ya, kita berhusnudzon aja kepada Allah. Tidak mungkin Allah tidak adil kepada kita. Nah, ini sekilas Pak pembahasan tentang takdir. Nah, di Quran itu sesungguhnya tidak secara eksplisit menyebutkan tentang qada dan qadar. Ada yang mengatakan bahwa qada dan qadar ini tidak dibahas secara khusus di Quran. Ya, kan qada dan qadar itu di dalam hadis. Tapi sesungguhnya pembahasan tentang qada dan qadar ini juga kita bisa jumpai meskipun tidak secara eksplisit. Nah, maka dengan membaca hadis-hadis Nabi ini nanti akan membantu pemahaman kita yang terkait dengan qada dan qadar ya. Kemarin kita tentang neraka sudah, tentang surga sudah, nah kemudian tentang iman kepada qada dan qadar. Baik, selanjutnya ini hadis yang kemarin yang 100 ya. Kemarin sudah sampai ke 114, 115 ya. Ya hampir sama ya. Tentang penciptaan apa? Kemarin masih ingat ya? Ya, penciptaan malaikat diciptakan dari apa kemarin? Dari cahaya, kemudian diciptakan dari jin diciptakan dari bara api, ya, dari api yang menyala. Kemudian Adam termasuk keturunannya, kita semuanya ini diciptakan dari apa? Dari tanah, dari sari api tanah. Jadi badan kita ini unsur-unsurnya sama dengan yang ada di tanah. Dan itu misalnya, itu ketetapan, kalau kita bicara tentang ketetapan yang sudah ada di Quran, 1400-an tahun lebih yang lalu, Quran sudah menjelaskan. Halo Bapak. Ya, belakangan ini kan baru ternyata manusia itu benar ya apa yang dikatakan oleh Quran. Al-Quran menceritakan. Bayangkan Bapak sekalian di zaman Rasulullah, kalau kita ada iman ya tentang penciptaan manusia, orang bisa menolak. Tapi baru 1400 tahun kemudian ternyata apa yang dikatakan Quran itu benar. Misalnya Bapak, di mana kita bisa temukan tentang bahwa manusia itu diciptakan dari unsur-unsur tanah. Banyak Pak di Quran itu. Misalnya agak lengkap itu di surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari sari api tanah. Kita ini unsur. Dan memang tanah itu unsurnya banyak Pak. Ada puluhan, ratusan itu bahkan unsur yang ada di dalam tanah itu. Makanya kalau dibandingkan dengan cahaya dan kemudian jin, api itu, mungkin tanah itu karena unsurnya sangat beragam ya. Manusia ini kan sangat beragam juga begitu.
Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan nutfah. Nutfah itu apa? Sperma. Ya, jadi sperma ayah ibu itu kan makan buah-buahan, makan minuman dari tanah itu ya. Kan kita semuanya makan dari asal dari tanah kan. Tanaman kemudian kita makan dari baik yang hewan maupun tanaman itu kita makan, kita minum semuanya dari tanah itu. Nah kemudian dari makan itu kemudian ada sperma. Nah nanti sperma itu yang laki-laki membuahi sel telur nutfah. Ya, summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan nutfah fi qararin makin, yang ada nempel di dalam tempat yang kokoh, rahim. Ya, itu rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Ya, alaqah itu yang nempel di dinding itu nanti alaqah. Ya, alaqah itu alaqah yang menggantung nempel di dinding rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Mudghah itu apa? Setelah mudghah alaqah itu kemudian mudghah itu zigot ya, zigot itu ya mulai terbentuk itu mudghah. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawna idzama lahma. Nah, jadi nanti ada yang kemudian kalau mudghatan itu zigot, kemudian dari zigot itu kemudian membentuk yang mengandung unsur tulang, ada tulangnya idzoman fakasaunal idzoma lahma. Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Fakasaunal idzoma lahma summa amsya'nahu khalqan akhar. Ini tahapan-tahapan ini persis sama dengan yang ada dalam ilmu kedokteran embriologi. Tidak ada sedikit pun yang berbeda. Makanya kan para ilmuwan itu seperti siapa yang terkenal itu, yang ahli embriologi dari Prancis, Sorbonne itu Bapak, itu namanya, tahu nggak Mas? Lupa. Dari Maurice Bucaille itu namanya, Maurice Bucaille, Profesor Maurice Bucaille. Dia meneliti, nanti bukunya dia kan awalnya itu ketika dia ditugasi oleh pemerintah Prancis untuk meneliti muminya Fir'aun. Nah, itu ekspedisi itu. Nah setelah diteliti dia menemukan ternyata di Quran surat Yunus itu ya kan jenazah Fir'aun itu mau diselamatkan sebagai bukti atau tanda ini Fir'aun itu. Ternyata di Quran ada tentang Fir'aun itu. Ya diselamatkan itu, terus meneliti ayat-ayat yang lain sampai ke ayat ini. Dan banyak ayat-ayat yang mengandung sains yang luar biasa. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, bahkan dia meneliti, ada bukunya khusus Al-Quran, Bible dan Sains. Asalnya itu dalam bahasa Prancis, Al-Quran, Bible dan Sains. Itu kalau bahasa itunya ya. Bapak nanti bisa baca terjemahannya Al-Quran, Bible dan Sains. PDF-nya juga bisa di-download saja. Siapa Pak yang menerjemahkan buku itu? Udah lama Pak bukunya? Bulan Bintang itu sudah menerbitkan sebelum tahun 70-an. Yang menerjemahkan bukunya itu Menteri Agama RI yang pertama, lulusan dari Sorbonne University. Tahu nggak Bapak? Menteri Agama pertama, Profesor Dr. H.M. Rashidi. Itu orang kota gede, orang Jogja. Orang kota gede. Orang kota gede. Nah itu yang menerjemahkan buku Profesor Maurice Bucaille. Nah, jadi tentang penciptaan ini tadi, ini dua ada sini. Penciptaan itu bagian dari ketetapan Allah yang Al-Quran sudah menjelaskan. Bapak itu kalau lihat sekarang ini di YouTube, di podcast itu, gelombang orang masuk Islam, terutama para ilmuwan, para saintis itu luar biasa dalam berbagai bidang. Ternyata Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Demikian juga dalam hadis. Ada nanti kalau hadis itu
al-i'jaz di sunnah. Jadi kemukjizatan di dalam sunnah-sunnah Rasul itu ada bukunya. Kalau kumpulan itu karya Dr. Jabdul An-Najjar. Kalau mau nanti bisa dikupas itu tentang kemukjizatan dalam Al-Quran, misalnya karya Morais Busair, atau kalau dalam hadis itu karya Jabdul An-Najjar. Nah ini di antara hal-hal yang Allah tetapkan, dan di sana mengandung rahasia yang luar biasa. Baik, selanjutnya Pak, hadis berikutnya ini agak panjang ya, saya baca terjemahnya saja. Syaitan dan fitrahnya terhadap manusia. Ya, baik, saya terjemahkan saja langsung. Ini diceritakan oleh Jabir. Jabir itu maksudnya Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah yang ayahnya itu meninggal di perang Uhud. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Seorang pemuda yang kemudian menikah dengan janda, ya, sebagai pilihannya karena dia memiliki adik yang banyak. Ya, adiknya yang banyak, yang masih kecil-kecil, harus diurus, harus ditangani. Saya harus menikah ini dengan perempuan yang berpengalaman sehingga adik-adik saya bisa terurus kan, gitu. Gitu kan. Padahal Rasulullah itu secara umum menyarankan kalau menikah itu dengan apa? Dengan gadis. Ketika Jabir menentukan pilihan menikah dengan apa? Dengan janda itu, Rasulullah bertanya. Kan begitu ya, Rasulullah kan dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menikah dengan siapa? Sebutkan janda apa gadis gitu kan. Dengan janda. Kenapa? Alasannya. Lalu Rasulullah berkata, ini luar biasa. Itu pengorbanan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini banyak hadisnya kalau sekalian. Ya, nanti kalau dibacakan ini. Nah, ini salah satunya. Jadi Jabir menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya, artinya saja, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya atau setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis. Iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kau tidak melakukan apapun. Lalu yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya. Dia bersabda, iblis mendekatinya, lalu berkata, bagus kamu. Apa maksudnya? Jadi dari hadis ini diceritakan ini tentang iblis, ya, posisi iblis, kemudian kaitannya dengan syaitan. Memang ada, kemarin sudah saya singgung, Pak. Jadi setan itu naluri kejahatan. Nah, kalau di hadis yang kemarin kita sebut bahwa Allah menciptakan itu makhluk, ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nah kemudian di situ ada iblis, ya, karena iblis itu sebenarnya bagian dari jin, ya, nenek moyang seperti bagi manusia itu ada. Iblis itu julukan. Iblis itu kan dari ablasa. Iblis itu artinya yang berputus asa. Karena sudah kepalang basah dia, udahlah, karena saya takabur, sombong, nggak mau taat gitu, ya. Nanti kalau gitu kamu mau masuk neraka, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Saya masuk nerakanya nih, kan udah putus asa kan begitu. Nah, berputus asa. Nah kalau orang berputus asa, kalau sombong itu iblis, hati-hati Pak. Wah, saya banyak dosa, udah banyak dosanya masuk neraka aja. Nah, nggak boleh gitu Pak. Kalau kita nanti mudah-mudahan nggak boleh ada orang yang merasa dosanya sudah menggunung-gunung banyak itu, kemudian dia kepalang basah, udah berbuat jahat saja, nggak boleh. Karena Allah pasti, kalau menurut Allah ini, mengampuni semua dosa. Menurut saya termasuk syirik pun kalau dia bertobat selama dosa syiriknya tidak dibawa mati, ya Allah ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau itu
Ini bukan saya mengatakan, coba Bapak bisa dilihat di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu Allah sebutkan, kul, katakanlah hai Nabi Muhammad, ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat kesalahan. Ya, dosanya sudah menggunung-gunung ya. Dosanya sudah begitu banyak. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh. Nanti kalau putus asa, la tayasu. Nah, janganlah berputus asa. Janganlah berputus. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, jami'a, semuanya. Jadi dosa kesalahan yang begitu banyak itu Allah akan mengampuni. Tentu semuanya dengan apa? Dengan taubat dan beramal saleh yang sungguh-sungguh. Innallaha yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu yang seperti iblis ini. Gitu Pak intinya. Nah, makanya iblis ini nanti di ayat-ayat yang lain juga dijelaskan, dia minta tempo sampai nanti kiamat itu, lalu Allah berikan dia, oke lah kamu diberi tempo. Ya, minta dari kalian termasuk orang makhluk yang diberi tempo sampai hari kiamat. Dan dia iblis itu nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Gitu Pak. Nah, iblis. Kemudian dia akan memimpin, gitu kan, di sini. Dia akan memimpin kejahatan termasuk dengan apa di sini, setan. Nah, Bapak di sini mengirim setan. Jadi setan itu bagian dari sifat atau naluri kejahatan yang akan digunakan oleh pihak-pihak, oleh siapapun, termasuk iblis, ya, untuk menyesatkan manusia. Nah, makanya setan atau kejahatan itu bisa merasuk ke dalam jin dan bisa merasuk ke dalam manusia. Minal jinnati, termasuk dengan cara waswasa itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ya. Nah, bagaimana modus operandi atau cara yang biasa ditempuh nanti antaranya? Kalau sini paling besar godaannya, paling rendah. Nah, kemudian dia sini mengirim bala tentaranya, ini paling rendah bagi. Kemudian jadi iblis itu memang budaya sangat besar. Kemudian ada di antara orang-orang yang kalau dalam Quran disebut dengan partai, ya, partai syaitan. Partai yang ya hizbus syaitan itu. Jadi orang-orang yang kerasukan setan itu. Nah, jadi ada bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Nah, bagaimana bentuk kejahatan saat di antara yang dilakukan oleh setan, ya, oleh siapapun, baik dari kalangan jin dan manusia itu melalui bisikan setan itu. Nah, itu diantaranya di sini disebutkan mendekati siapa tadi, memisahkan dengan cara memisahkan pasangan itu. Jadi suami istri, kalau jadi suami istri ada konflik gitu kan, atau misalnya mungkin yang paling sering itu dukun, ya. Salah satu modus yang dilakukan oleh dukun itu bagaimana pasangan suami istri itu tidak harmonis. Nah, itu cara yang dihembuskan oleh setan, oleh cara-cara iblis, ya, itu yang sering terjadi. Jadi membuat permasalahan dalam keluarga. Bagaimana kalau dengan sebaliknya, Pak? Saya kebetulan nenek saya almarhum itu dulu ya sering juga, Pak. Jadi apa ya, kayak gitu, kayak jadi dukun gitu loh. Tapi saya nggak bisa ya. Jadi misalnya kalau anak rewel atau di sapi gitu ya, itu banyak yang datang sama nenek saya kan masih kecil itu. Kemudian kalau ada suami istri yang konflik, ya, keluarganya itu kayak retakan itu lalu datang gimana caranya.
Tapi kalau untuk yang kayak memisahkan itu nggak mau. Nah, itu. Cuman kalau gitu kira-kira yang dimintai bantuan itu apakah Allah? Nah, itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi kalau kebetulan yang dimintanya itu jin, itu Bapak bisa lihat di surat jin itu juga. Memang jin itu kadang-kadang mencuri informasi dari kami. Ya, informasinya itu ada yang benar, ya ada yang salah. Nah ini bicara tentang apa namanya syaitan yang dimanfaatkan oleh iblis, oleh siapapun yang berbuat jahat. Jadi syaitan fitrahnya itu adalah kejahatan yang dihembuskan, dimasukkan ke dalam diri manusia atau jin. Ini yang harus kita waspadai, karena setan itu dia sudah iblis itu sudah memproklamirkan kalau dulu karena Bung Hatta itu memproklamasikan Indonesia yang merdeka, kalau dia memproklamirkannya apa dalam Al-Quran? Saya siap menjadi penghuni neraka, tapi saya minta tempo untuk mencari teman penghuni neraka. Itu proklamasinya. Maka selama dunia ini ada belum kiamat, ya setan akan selalu menggoda mencari temannya. Kan gitu. Nanti ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita ini manusia potensinya bisa menjadi penghuni neraka. Seperti apa di Quran dikatakan, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami siapkan penghuni sebagian besar, kafir sebagian besar penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Kita ini manusia. Jadi nanti di neraka jahanam itu kan ada patung-patung yang disembah-sembah, kan begitu di Quran cerita. Termasuk semuanya. Nanti kalau di surat Al-A'raf dijelaskan siapakah calon penghuni neraka jahanam itu, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Itu ya. Jadi mereka punya pendengaran, penglihatan, hati, tapi tidak digunakan. Nggak mau mendengar, nggak mau melihat kebenaran, nggak diingatkan, juga keras kepala dan seterusnya. Itu calon-calon penghuni neraka gitu. Seperti apa tadi disebut. Nah ini fitrah yang intinya atau substansinya iblis termasuk setan yang melalui kejahatan itu akan selalu digunakan untuk menggoda, untuk menyesatkan manusia agar menjadi penghuni. Jadi ini bicara tentang qadar itu artinya ada ketetapan di mana di situ ada kejahatan, ada potensi kejahatan yang harus diketahui oleh manusia. Tidak ada satu orang pun ya, kalau Rasulullah kan juga diganggu ya, seperti itu, yang bebas lepas dari kemungkinan dia digoda kejahatan. Ya sebagai manusia, mestinya Rasulullah juga kita juga apalagi manusia biasa. Maka kita selalu diperintah untuk berlindung kepada Allah, untuk waspada Bapak sekalian dari godaan setan. Baik, selanjutnya ini masih dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad aisa. Sesungguhnya setan itu ais itu berputus asa, dia putus asa. Nah, ayya'budahu al-musalluna. Dia setan itu maksudnya baik jin maupun manusia yang kerasukan setan itu, harapannya itu bisa diminta, bisa disembah. Ayya'budahu al-musalluna. Inginnya dia diminta, disembah-sembah oleh orang-orang fi jaziratil Arab di Arab. Walakin akan tetapi fitahrisi bainam, akan tetapi di jazirah dia mengadu tidak bisa melakukan itu, tidak bisa sampainya dia berputus asa. Apa yang dilakukan oleh syaitan
atau baik setan, baik manusia maupun jin itu. Caranya dengan fitahrishi baina. Ini modus. Ya, modus. Kalau yang tadi suami istri ya biar nggak rukun. Nah, kalau di sini caranya dengan mengadu domba. Jadi salah modus yang digunakan oleh setan yang terus menggelorakan kejahatan ada dengan cara tahrish. Tahrish itu mengadu domba. Dan ini digunakan oleh penjajah kayak dulu Belanda itu ya, prinsip apa? Divide impera, impera itu ya adu domba. Ya, bagaimana kita menjadi lemah, ya diadu di antara kita. Sekarang masih ada. Masih juga. Saya kira kalau apa namanya kita umat Islam nggak rukun, saling menjelek-jelekan, gitu ya, saling mencemooh, hati-hati Pak. Nah nanti yang lain kan tinggal tepuk tangan. Gitu. Hati-hati, kita jangan mudah diadu domba. Jangan merasa bahwa ibadah kita, pemahaman kita yang paling benar, lalu menjelekkan, merendahkan orang lain. Itu juga cara. Atau mungkin kita terlalu bangga, terlalu sombong kalau kita merasa ibadah kita lebih banyak, sedekah kita lebih banyak, lalu merendahkan orang lain, dan seterusnya. Itu sungguhnya bagian dari cara-cara setan, modus setan yang menimbulkan perpecahan, ketidaknyamanan satu pihak dari pihak yang lain. Hati-hati Bapak sekalian, ini adu domba. Misalnya ada seseorang alim, kemudian dia digelincirkan oleh iblis, kemudian menjadi orang yang boleh ya. Nah, tatkala ada campur tangan si iblis tadi, apakah itu sebagai termasuk dalam kodok dan kodar tadi? Maksudnya gimana? Jadi seandainya ada seseorang, ya. Kemudian kalau orang tadi orang yang alim ya Ustaz, ya. Kemudian digelincirkan oleh iblis, ya. Jadi orang yang alim ya Ustaz. Ya. Sampai dia tergelincirnya gitu. Iya. Ya. Kalau dia sudah menjadi orang yang zalim tadi, ya, dengan campur tangan si iblis tadi, apakah itu juga termasuk dalam kodok dan kodarnya dia menjadi orang yang zalim atau bagaimana? Ya, menurut saya sih kalau ada orang yang memandang seperti itu menurut saya itu pemahaman yang tidak proporsional, termasuk tadi yang Jabariyah. Ya, itu mestinya harus menjadi kesadaran manusia untuk bisa memilih. Ya. Kemampuan untuk memilih atau menentukan itu adalah konsekuensi. Jadi kalau nanti dia menjadi jelek, bahkan nanti dia masuk ke neraka, penghuni neraka, itu pilihan atau konsekuensi. Tapi makanya dalam agama bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah itu tadi, kalau dia masih punya keimanan, meskipun dia berbuat salah, segera bertobat. Meskipun dosa begitu banyak. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita nggak boleh berputus asa. Karena putus asa ini baru saya disebutkan ini. Putus asa ini adalah sifat iblis ini. Hati-hati, sifat buruk itu. Nah manusia ini kan dua potensi itu di antara itu. Nah putus asa itu sifat buruk. Kalau misalnya orang itu berputus asa, nggak punya semangat untuk bangkit, kita tidak melihat bahwa itu adalah ulama yang besar. Semuanya kita punya pilihan dan konsekuensi. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ulama itu bukan hanya sekedar ilmu yang banyak, tapi bagaimana ilmu dan iman itu bisa mempengaruhi amalnya, gitu, sehingga bisa menjadikan lebih baik. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang ulama itu yang juga penghuni neraka. Ya. Kalau ulamanya sekedar banyak ilmunya tapi tidak diamalkan, gitu kan? Atau punya kesalahan. Manusia itu termasuk ulama pasti punya kesalahan, Bapak sekalian. Nah, tapi yang baik itu kalau kesalahan itu segera ditaubati kan gitu, bertaubat. Jadi
kalau saya agak tegas Pak, itu pemahaman yang mengatakan kalau ulama kemudian jadi tergoda oleh iblis, kemudian jadi orang jahat itu pemahaman yang keliru. Itu sangat berbahaya. Tapi bahwa siapapun tidak menutup kemungkinan dia untuk tergelincir berbuat salah. Nah, manusia itu mungkin berbuat salah. Jangan gini, Nabi Adam ya Pak, Nabi Adam kan kita nenek moyang kita itu Nabi Adam dulu masuk katakanlah jatuh ke bumi dari surga itu kan karena kesalahannya. Makanya ada doa Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat dolim, fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang gimana? Lanakunanna minal khasirin, yang merugi, yang menyesal. Jadi kalau misalnya ada ulama, ada gitu, yang apa manusia segera saja bertobat, jangan putus asa Pak ya. Ya itu semangat ini. Saya kira yang bagus ini kalau kita di sisa hidup kita yang nggak tahu berapa lama lagi nih, nggak ada yang tahu nih. Karena kan sekali lagi kematian itu nggak ada syarat tua dulu. Gitu. Mungkin saya lebih muda dari Pak Kamsi, misalnya dari Pak Budi meninggal dulu, tidak menutup kemungkinan. Itu bagian dari takdir dalam hal ini yang kewenangan Allah dan tahu. Mari Bapak-Bapak sekalian kita berlomba jangan sampai kita disifati dengan sifat syaitan iblis tadi, termasuk putus asa, kecil hati gitu Pak ya, kan sombong. Nah ini udah cukup Pak, maksudnya ya. Gak usah banyak-banyak Pak ya. Yang penting itu dia. Kata Pak Tenun, semoga tidak puas untuk terus belajar Bapak-Bapak sekalian. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sekali lagi hakikatnya wahyu untuk menjadi perhatian kita semuanya agar bisa lebih baik lagi. Pak Tenun sekali lagi mohon maaf kalau berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.